بالعالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, anak-anakku, generasi penerus dan penerus yang berbahagia, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hikmah, yang insya Allah semua kita yang hadir pada subuh ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada subuh ini, marilah kembali kita bersama-sama untuk membacakan kalimat Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala istighfar, agar kiranya ketika tadi sampai masanya kita untuk pulang, kita akan dipulangkan dalam keadaan husnul khotimah. Inilah cita-cita mulia setiap orang yang beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bacakan dengan penuh keikhlasan yang pada beberapa bulan yang lalu kita telah lihat makna dan keterangannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru
yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk menghafal dan mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, pada pertemuan kita di subuh hari ini kita akan melihat firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Tema kita pada subuh ini 4 ibadah sunnah yang utama. Inilah yang akan kita bicarakan menjelang waktu subuh. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat apa Pak? Ayat. Kenapa diulang-ulang? Supaya nanti Bapak Ibu bisa melihatkan ayat ini kepada orang-orang yang mengeluh, kepada orang-orang yang risau. Nah, tengokkan ayat, baca ayat baik-baik. Apa kata Allah dalam ayat itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh kami akan beri dia kehidupan yang baik, dan kami akan membalas pahala buat mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang berbahagia, dari ayat ini muncullah satu pertanyaan. Kalau begitu Bapak Ibu, kita yang beramal soleh ini, kita yang telah melaksanakan subuh berjamaah ini, Bapak yang telah memasukkan uang ke kotak infak tadi, itu untuk dunia atau untuk akhirat? Jawab Pak, waktunya tak banyak. Untuk dunia atau akhirat? Karena kita banyak mengatakan untuk akhirat, itulah makanya hari ini masjid itu jadi sarang pensiun. Kenapa isi masjid itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah mulai sakit-sakitan, orang-orang yang telah pensiun? Karena mereka beranggapan beramal itu untuk akhirat. Padahal tadi dengan jelas Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan amal solehnya itu huwa mu'min, karena iman, bukan karena macam-macam. Ya. Subuh Ahad, subuh Senin, subuh Selasa sama dia sama saja. Dia tidak datang hanya subuh Ahad saja. Karena ada orang datang subuh Ahad saja, Pak. Kenapa? Pakai ya, subuh lain tidak datang ya. Subuh Ahad tiba. Ini wa huwa mu'min,
Karena imanlah dia lakukan itu, maka aku beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu di dunia, Pak. Sedangkan di akhirat, wala najziyannahum ajrahum, aku beri dia pahala. Makanya dari tadi malam kita udah tahajud, kita udah witir, kemudian ke masjid, kita lakukan sholat sunat sebelum subuh, udah sholat subuh pula, dapat pahala? Mana? Mana pahalanya? Bukan tak nampak, nanti pahalanya di akhirat. Itu sebabnya Pak Bu, di surat Ali Imran itu Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffu ujurahum. Setiap yang bernyawa itu akan mati dan dia akan menerima pahalanya. Jadi tujuan mati itu salah satunya untuk merasakan pahala. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin pahala, lewati pintu itu. Pintu mati. Kalau kita tak mati, tak ada pahala, Pak. Paham? Bapak paham tidak? Makanya saya ulang-ulang dari kalimat itu. Surat An-Nahl 97. Jadi kalau datang orang, ya apalah hidup aku ini, susah terus, melamar ini ditolak, bisnis ini gagal. Tengokkan ya, kau baca ayat. Kalau kau mau diperbaiki Allah hidupmu di muka bumi ini, maka perbaiki ibadahmu. Semakin engkau perbaiki ibadahmu, engkau perbanyak amal solehmu, maka Allah akan senantiasa memperbaiki hidupmu. Itu dia. Paham? Oi. Apa tadi? Kalau kau mau Allah memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah ibadah. Apa itu kehidupan yang baik? Bukan kaya, Pak. Karena kaya belum tentu baik. Bapak-bapak mau jadi Ahmad Saroni? Hah? Enggak kan? Ibu-ibu mau kayak Nafa Urbah? Kaya itu? Bukan. Karena kaya itu takdir. Tapi kehidupan yang baik buah dari ibadah. Kaya itu takdir. Bekerja teruslah Bapak Ibu, kalau ukurannya materi nggak bakal kaya. Karena dunia ini seperti bayang-bayang. Bisa kita kejar bayang-bayang kita? Nggak bisa. Tapi kalau tak kita kejar, ngapain bayang-bayang itu? Lupa. Nah ini kan gara-gara Pak Imam tadi baca surah Ali Imran itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau kau berjalan di dunia ini, kau pikirkanlah yang Allah ciptakan itu supaya dapat jadi pelajaran. Kau akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak ada yang sia-sia kau ciptakan. Semuanya menjadi pelajaran bagi kami. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Kita lihat Pak, apa yang Allah ciptakan, bayang-bayang. Setiap kita kejar bayang-bayang itu lari. Tapi kalau kita tak kejar, diam saja kita jalan terus, dia akan ikut. Itulah dunia. Ketika kau mengukur kekayaan itu dengan dunia, kau kejar dia, takkan dapat. Kalaupun kau dapat, pasti sedikit. Oh banyak Pak Ustaz, kalaupun banyak pasti tidak cukup. Karena kapan baru dunia itu terasa cukup? Kalau seandainya tanah telah masuk ke dalam mulut.
Nah, maka bagi Nabi orang yang kaya itu orang yang merasa cukup, itulah orang yang kaya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa amal soleh syarat utama supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki hidup kita? Kita lihat di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah, ketika Allah ingin menciptakan kita, Allah bilang dengan malaikat, dengan jin. Jin waktu itu masih bernama Azazil. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Apa lagi? Pengganti. Apa lagi? Wakil. Kita ambil Pak, khalifah itu artinya pemimpin, pengganti, wakil. Jadi kita ini khalifah, wakil. Wakil siapa? Wakil siapa kita? Wakil Allah untuk mengurus dunia ini. Seorang wakil itu wajib mengikuti apa yang diinginkan oleh yang menyuruhnya menjadi wakil. Jadi hidup ini mudah. Karena kita ini wakil Allah, maka tugas kita di muka bumi ini kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Selesai Pak. Gak ada repot hidup ini. Ini perintah kerjakan, ini dilarang tinggalkan. Kalau seandainya wakil tidak sesuai dengan selera yang menyuruh mewakili, maka kacau. Itulah makanya di negeri kita ini kemarin itu kacau Pak. Terjadi demo dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Gara-gara itu. Karena wakil tidak sesuai dengan keinginan orang yang mewakili. Waktu kejadian itu Pak, Maulid Nabi itu Pak, saya sejak tanggal 25 itu Maulid terus sampai tadi malam masih Maulid. Itu saya sampaikan, cobalah wakil-wakil itu, pejabat itu kan wakil, ketika dilantik berniatlah dengan niat nawaitu sauma ghadin, insyaallah selamat itu. Nawaitu sauma ghadin, niat apa ya? Niat puasa. Begitu kau dilantik jadi pejabat itu niat kau pertama itu puasa. Kapan orang puasa baru boleh makan? Setelah maghrib. Nah, tunggu maghrib dulu. Tunggu rakyat ini makmur dulu. Tunggu rakyat ini sejahtera dulu. Tunggu dulu aspirasimu banyak masuk ke rakyat dulu. Nah, setelah itu terserah engkau lah. Nak berjoget kau, nak beli rumah kau, nak beli motor kau, bolehlah. Rakyat takkan marah. Tapi pejabat sekarang begitu dilantik, doanya apa? Allahumma laka sumtu. Artinya doa apa itu? Bobo. Lo nampak projonya nih, ala siap rumah godangnya toga. Belum nampak kerjanya, lah pakai motor Inquizer ya. Rakyat malah kau wakil kami. Tugas wakil itu menyenangkan kami. Tugas kita menyenangkan Allah. Itu dia Pak. Paham? Pak, mudah nggak beragamanya? Beragama ini mudah. Tuh satu di Al-Baqarah. Terus di surah Az-Zariyat kita baca lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada, menyembah kepada, beribadah kepada. Ini jelas. Jadi tugas kita di atas dunia cuma dua. Satu, mendengarkan
suara azan. Itu tugas kita Pak, menunggu azan kita. Dan yang kedua, menunggu kematian. Contoh ini, pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Allah yang maha tahu, paham betul. Menunggu itu lama. Nunggu azan dari pagi ke siang itu lama. Nah, oleh karena itu Allah beri kita mainan. Kan begitu Pak. Apa mainannya? Inilah pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu mainan. Bapak Ibu yang berdagang, kita yang bertani, kita yang ASN, ya, seperti saya yang PNS. Saya kan PNS Pak, penceramah non-stop. Ya. Ini habis ini ceramah lagi nih Pak. Ya. Itu mainan supaya tak bosan nunggu azan. Nah, ketika kau sedang enak-enak bermain, datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan dulu mainanmu. Datang kau memenuhi panggilan itu. Nanti udah selesai, main lagi lah. Itulah terus siklus kehidupan ini. Yang celakanya kita sibuk main, lupa kewajiban. Betul itu. Apa sholat zuhur jam 2 nih Bang? Jauh tinggal nih. Sibuk. Tapi sibuk apa dia? Sibuk main. Dan yang lebih lucunya itu zaman sekarang Pak. Main itu tujuan salah satunya kan cari makan. Ya toh? Saudara, untuk apa pokoknya cari makan? Saking sibuknya cari makan, anehnya makan pun lupa. Jam berapa ini makan siang? Jam 3. Ngapain jam 3 makan siang Bang? Sibuk betul tadi. Sibuk ngapa? Ya sibuk cari makan, habis lupa makan. Kan aneh Bang. Makanya hidup itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya gampang, tak susah. Yang menyusahkan itu kitanya tak paham makna kehidupan. Ya. Jadi semuanya itu mainan. Nah, Ibu Bapak Allah, apatah lagi kita yang sudah tua. Tua itu mana Pak Ustaz? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah katakan, muda itu batasnya 40 tahun. Itu muda. Sudah lebih 40 sampai ke 60 itu namanya tua. Ya, jadi 40 sampai 60 itu tua. 60 ke atas namanya tua bangka. Kalau sudah tua bangka, siap-siaplah engkau menambahkan huruf I di depannya. Bang, kita bakal jadi bangka. Tidak lama le depan. Saya hari ini 52 tahun, jalan 53. Saya bilang udah tua ini, udah separuh. Kalau usia saya ditakdirkan Allah 80, kan tinggal 30. Mau ngapain lagi? Udah separuh Pak. Nah, apalagi kita yang sudah 60, tinggal detik-detik. Nah, jadi apa? Maka belajarlah kita sedikit demi sedikit melepaskan mainan. Cobalah kita sedikit-sedikit melepaskan mainan supaya bisa fokus kepada tujuan utama beribadah. Orang sekarang ini aneh, umur sudah 60 Pak, masih bikin kebun. Umur sudah 60, masih bikin rumah kos-kosan. Coba tanya sama dia, untuk apa kebun lu Pak?
Sudah. Untuk anak. Untuk apa kos-kosan ini, Pak? Untuk, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak jaminan kalau Bapak Ibu nanti mati akan didoakan oleh anak kita itu? Ada nggak jaminan? Ada nggak? Kalau Bapak Ibu mati nanti, anak Bapak Ibu akan menziarahi kubur Bapak Ibu setiap pekannya. Ada nggak jaminan? Nggak ada. Tapi kalau mainan itu misalnya dialihkan, udahlah, umurku sudah tua, aku sedekahkanlah mainan ini untuk di sini, untuk di sini. Ada jaminan nggak itu menjadi amal jariah? Kan begitu. Jadi orang yang sudah tua itu saja fokusnya membuat amal jariah. Jelas? Oh, Ibu, Bu, sama dengan ibu-ibu. Saya sampaikan itu, Pak. Orang yang seumur kita ini itu butuh hiburan. Butuh hiburan. Butuh selamat, butuh sehat. Tidak boleh direcokan dengan mainan, tidak boleh lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ada mainan yang dahsyat tadi. Apa itu? Mainan anak dan cucu. Itu kan mainan anak dan cucu. Sudah jelas besok sore pengajian. Di sini sore apa pengajian ibu-ibunya? Jumat. Ramai tidak? Ramai kan? Kan lebih ramai dari yang sekarang ini kan? Ini kan anak-anak yang banyak itu. Saya pun tidak paham anak-anak banyak itu. Ya, luar biasa itu. Anak-anak mana ya? MDTA. Ya. Kan kalau wirid ibu-ibunya kan ramai daripada ini kan? Kenapa ramai? Karena wirid bagi ibu-ibu itu hiburan, mainan. Itu hiburannya, Pak. Karena kalau mereka tak wirid, tak sempat mereka pakai baju COD gitu, Pak. Nah iya, serius. Itulah hiburannya. Oh iya enggak? Memang iya, Pak. Kalau mereka tak wirid, tak sempat mereka berdandan bedaknya, tak sempat. Karena di rumah sibuk dengan mainan-mainan itu. Nah, pergi hiburan lah sore Jumat. Itulah kira-kira. Tahu-tahu jam 2 datanglah anak mantu ke rumah. Dibawanya si Bobby. Assalamualaikum mak. Ya. Waalaikumsalam. Kau nak? Iya. Apa Cito? Titip Bobby mak. Kami mau pergi ke Kerinci. Tahu Bobby mak? Kucing Prabowo. Menantu Pak Jokowi kan Bobby namanya. Ya. Jadi cucunya dibuatnya namanya Titip Bobby. Kata ibu, ayolah. Akhirnya ibu Bobby pun di rumah. Karena Bobby di rumah, kira-kira ibu wirid nggak? Ditanya kawan, kenapa sore tadi wirid? Tiba lu si Bobby ya, asing anak mantu nanta Bobby ya. Terhalang beribadah gara-gara si Bobby, gara-gara cucu, gara-gara mainan. Dalam konteks ini kita harus berani mengatakan, oh tak bisa sore ini, tak bisa. Kenapa tak bisa? Mak mau wirid cuman sekali sepekan cuma. Sanggup mengatakan begitu? Sanggup? Anda berani, Pak. Nah disitulah dia Bapak Ibu tantangannya. Maka berani kita, nggak bisa. Oh mama nggak sayang sama kami. Bukan itu ukuran sayang. Berapa banyak hari ini Pak terkendala ibadah-ibadah kita karena MC tadi. Sama kita dengan pagi Ahad itu. Dah sepakat Bapak Ibu. Besok kita habis kuliah subuh, habis sarapan kita jalan-jalan yang orang sekarang musim jalan-jalan itu.
Kita nggak usah ke Gajah Mada lagi. Di sini saja kita masuk keliling-keliling. Oke. Ya udah lama juga kita nggak jalan berdua-dua ya Pak. Iya. Lah semangat Pak. Malam Ahad di bulu anak mantu ngantar selfie. Nah, titip mak ya selfie. Kami ada urusan ke Batam. Sholat subuhnya nggak jadi, sampai maratonnya nggak jadi gara-gara si sel. Paham Pak? Maka hidup tuh enjoy Pak, nikmat dengan tidak diganggu oleh main-mainan yang tak tugas kita. Tugas kita nggak akan setuju, enggak kan? Tapi anak Ustaz la ilaha illallah, apalagi anak sekarang kita lihat Pak, dikasihnya kita duit 500.000, itu bukan titik pakai koma. Ya ini duit 500, hemat-hemat dia, maju lah tuh. Di murah dia jawab hemat-hemat terus seluruhnya. Kan karambi anak-anak ini tuh. Banyak sekarang ini generasi menghabisi. Ya kan generasi itu ada 3 Pak. Ada generasi mencari, ada generasi menikmati, ada generasi menghabisi. Tingkat-tingkat cucu itu di generasi menghabisi. Nah, oleh karena itulah belajar melepaskan mainan, fokus kepada amal soleh. Nah, Bapak Ibu, dalam masalah amal soleh ini, Rasulullah SAW mengatakan ada 4 yang ini kalau kita lakukan di saat-saat usia kita seperti ini akan memperbanyak modal kita untuk datang pulang kepada Allah. Itu 4. Apa amal yang 4 itu? Yang pertama Rasulullah mengatakan, man shalla kulla yaumin, man barang siapa, sholat kulla setiap hari, barang siapa yang sholat setiap hari, isna asyarota roka'atan, sebanyak 12 rokaat, waman adda haqqos sholat, berarti dia telah menunaikan hak sholat. Jadi disebut bisa Pak, udah selesai sholat itu. Kalau 12 ini, mana yang 12 rakaat itu? Inilah yang disebut dengan rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang 12 itu. Kan ada ungkapan Pak, Ustaz, dapetnya yang wajib. Itunya kan, dapetnya yang wajib. Allah tuh, etong sunat puluh engkau. Itu apa itu Ustaz? Awalu yuhasabu yaumal qiyamati sholat. Perkara yang pertama ditanyakan di hari akhir itu kan sholat. Ketika sholat kita rusak, itu Allah nanya apa? Ada nggak rawatibnya? Bukan tahajudnya, bukan duhanya. Ada nggak rawatibnya? Ada ya Allah, ambil, tempelkan ke yang rusak itu. Jadi 12 itu ini Pak. Saya yakin sudah banyak Bapak Ibu kerjakan. Tapi yang paling kandas itu kan di zuhur. Selama ini kita zuhur itu hanya 2 rakaat. Padahal kalau dalam hadis ini zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sekali kita sholat zuhur berapa? 10. Ada apa dengan 4 rakaat sebelum zuhur itu Pak? Kata Ibnu Abbas, tidak ada sholat di waktu siang
yang bisa menggantikan tahajud di waktu malam, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Maknanya apa Ustaz? Mungkin kena letih, tak terbangun kita tahajud Tuhan. Ya, tahajud harus mulai Pak. Ya. Karena luar biasa tahajud itu. Apalagi tadi yang umur-umur sudah tua bangkai. Karena penerang kubur yang paling hebat itu kan sholat tahajud. Biar sedikit gak masalah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah, kerjakanlah walau hanya dua rakaat saja. Nah, tahu-tahu kena lelah capek, kita tertidur. Maka kata Ibnu Abbas, tidak ada yang bisa menggantinya kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Tak ada kami mendengar asar Pak Ustaz. Tidak ada. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Pas 12. Di mana asar Pak Ustaz? Nah, asar kalaupun Bapak Ibu kerjakan juga sama Pak, kerjakan 4 rakaat. Walaupun dia tidak termasuk dalam rombongan yang 12. Rombongan yang 12 ini kalau dalam fikih namanya apa? Mu'akkad. Ya. Yang asar itu ghairu mu'akkad. Kerjakanlah, tapi kerjakanlah yang 4 rakaatnya. Karena 4 rakaat sebelum asar itu akan menjauhkan engkau dari nerakanya Allah. Begitu mainan Tuhan. Mudah Pak? Mudah Bu? Mudah mendengarnya, payah. Apalagi di rumah ada Bobby dan Sel, baru kan melakukan menengok lo si Bobby. Baru lagi kan mengejar menengok lo Sel. Itu dia. Kerjakan apa? Boleh kita rasa-rasakan. Berat Pak Ustaz. Kenapa berat? Mohon maaf, periksa diri. Karena tanda kita banyak dosa, tak banyak dosa itu ibadah. Kalau ringan saja Bapak untuk melaksanakan ibadah, coba kita dosa apa tak ada, sikit kan. Tapi kalau berat saja, biasanya aku rawat ini gampang, sekarang malas kalian. Karena dosa. Sama dengan tahajud. Bapak Ibu biasanya bangun malam-malam, tiba-tiba kok seminggu ini malas ya aku bangun. Karena dosa. Karena tidak ada yang bisa memberatkan ibadah itu kecuali karena dosa-dosamu. Semakin kau banyak dosa, semakin berat kau beribadah. Semakin kau tak banyak dosa, semakin ringan kau beribadah. Itu ukuran itu. Paham Pak? Bisa lihat wajah-wajah tak paham ini. Ya, nah, tidak. Jadi ukuran itu enak saja kita melakukannya. Berarti dosa kita berkurang itu. Kalau dosa sudah berkurang, ya hidup baik-baik saja. Itu dia. Paham Pak? Paham saudara ya? Yang kedua, setelah sholat 12 rakaat setiap hari, man sholat kulla yaumin. Yang kedua kata baginda Rasul, man qara'a kulla yaumin. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari sebanyak mi'atun ayat, membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat, wa man ada hafal Quran, dia sudah menunaikan hak Al-Quran. Kita ini disuruh oleh Nabi baca Quran itu setiap hari. Pak Bu, kenapa kok setiap hari Ustaz? Bapak tiap hari ketemu Pak Wali Kota,
setiap ketemu ngobrol. Terus suatu saat Bapak ada keperluan, kira-kira terkabul nggak keperluan Bapak itu? Hah? Terkabul nggak? Ngapa terkabul? Di awaklah setiap hari bercakap bersuara dengan ini Pak. Inilah Allah. Quran ini kan kata-kata Allah, firman Allah. Dan Quran ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiap hari kita baca. Itu makanya orang baca Quran itu nggak boleh nyambil. Nggak boleh apa? Allah ta'budu illallah apa? Mana kunci? Itu ada di atas pintu doa. Inni a'afu alaikum azab yaumal alim. Nggak ada lemah. Kau carilah elok mata tu bunuh kan. Faqala al-mala'ul. Ada tak orang gitu? Tak boleh. Itu adab kita, Pak. Karena kita lagi ngomong sama Allah. Saya ngomong dengan Bapak, tapi saya dengan Bapak. Ya Yaman besok. Tidak enak kita, Pak. Makanya baca Quran itu nggak boleh nyambil. Ya. Oh, banyak kok. Ulaikal ladzina laisa lahum makan ya dulu lah bentar nah, cuma yang habiskan yo fil akhirati ilan nar. Yang pau itu punya umat tuh Wahab itu. Tak boleh. Ini Quran loh. 100 ayat Ustaz. Iya. Mak berat. Kalau tidak tahu ilmunya berat. Ya. Kalau Bapak baca Quran itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 100 ayat. Itu 7 halaman Pak, 7 lembar Pak. Ya. Gimana? Ayat 100 itu di halaman 14 itu. Boleh itu. Karena Quran ini mahninya lain. Kadang-kadang baru 2 halamannya lah mulai kok Pak. Betawi tulisan Noah. Hanya beda dengan yang TikTok. Yang TikTok ada Betawi pantau tu Pak. Ya. Boleh ni yang TikTok baju ya Bu. Kanjang kuning, kanjang kuning, kanjang kuning. Nah itu kok dia betina tu. Makanya saya bulan lalu ceramah saya azab bagi ibu-ibu yang beli COD tanpa izin suami. Udah keluar ceramahnya tu. Azab bagi ibu-ibu yang beli COD tanpa izin. Itu banyak. Tiba-tiba datang paket-paket. Rumah Buning sih, iya. Ada paket Pak COD. Pagi nak tu je Pak. Ada pasal awak yang bayar. Nah pulangnya, kita datang paket. Dah bayar Bang dah. Makasih ya. Alah selesai. Ya Bu, buku ribut sempit. Jadi ada bagi perempuan yang beli COD tanpa izin suami kuburnya. Nah jadi itu. Maka Allah berilah dari 114 ini 114 surat ini Pak. Ini kan suratnya 114. Ada yang disebut dengan ayat-ayat munjiat, ayat-ayat pilihan, di mana jumlah ayatnya banyak tapi pendek. Mana dia Ustaz? 1 Al-Waqi'ah. Berapa ayat? 96. Kan pendek itu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah hafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu basa. Pendek Al-Waqi'ah itu. Tapi jumlah ayatnya 96. Ya. Para ulama kita itu selalu membaca itu di waktu pagi. Pada sholat subuh itu mereka baca Waqi'ah. Nah, kalau 96 berarti tinggal tambah 1400. 4 itu cukup di bawah itu saja. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwas samiul alim. Sampai 4 selesai. Baru kita baca kaji kita yang ingin kita targetkan khatam. Yang kedua, Yasin. Berapa Yasin? 83. Tinggal nambah
17. Kemudian apalagi Ustaz? As-Sofat. As-Sofat. Kemudian As-Sofat, Afusilat. Maaf, Afusilat. Ya. Afusilat ini Bapak Ibu memang ayatnya luar biasa ini, Pak. Kalau Bapak baca Fusilat itu, sebelumnya Bapak baca pula artinya, insya Allah Pak, bertambah takwa kita. Ternyata di hari kiamat nanti itu, ya, kalau di Yasin kan cuma kaki, di sini bilang al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulutmu terkunci, tanganmu yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Tapi di surah Al-Fusilat dikatakan jiladuhum, kulit-kulit mereka. Kulit ini jadi saksi. Jadi dari mana kita bersembunyi atas perbuatan buruk kita di muka bumi ini, Pak? Sedangkan kulit saja menjadi Allah. Tumbuh keimanan kita. Maka surat-surat Munjiat itu surat-surat yang menambah iman itu. Kemudian yang keempat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Nanti datangnya kiamat kan ditandai dengan Ad-Dukhan. Gitu. Kabut setiap pagi, Pak. Udah dulu saya itu asok tuh. Ya, asok kena pembakaran hutan itu ya. Itu kan heboh juga kita. Ini bilang Quran Ad-Dukhan. Yang kelima Al-Muluk. Al-Muluk. Baru apa tadi bilang? Ar-Rahman. Itu luar biasa. Pengantinnya Al-Quran itu surah Ar-Rahman. Kemudian apa lagi yang kita baca setiap subuh Jumat? As-Sajdah. As-Sajdah. Ini surat-surat Munjiat, Pak. Bacakanlah itu. Dan buat program tidak ada hari-hari kita tanpa kita membaca Nah, ini yang saya katakan. Awalnya bersuara dengan Pak Gubernur dan bercakap-cakap dengan Pak Gubernur kalau dapat tiap hari. Pak Gubernur aja kita senang kalau dapat bicara tiap hari, apalagi Allah. Paham, Mbak? Paham saja lah ya. Nah, ini waktunya udah habis nih. Maghrib jam berapa? 6:11 wajib selesai. Dah, kita lanjutkan. Ya karena waktu sholat subuh itu sama dengan sholat maghrib, Pak. Pas, sama betul. Kenapa sama betul? Karena maghrib itu kan tenggelam matahari. Nah kan setelah itu baru kita sholat. Kan tak boleh sholat saat tenggelam matahari, tak boleh sholat. Saat terbit tak boleh sholat. Di tengah hari tak boleh. Kan 3 waktu sholat yang dilarang. Saat matahari terbit, saat matahari di tengah, saat matahari tenggelam. Nah, jadi maghrib itu setelah tenggelam bergeser, maka jam 6:11 dia. Nah, subuhnya juga begitu. Udah terbit matahari nanti, nah maka kita setelah itu baru kita sholat. Nah, itu namanya sholat isra. Jadi waktunya kalau Bapak bingung, tengok saja waktu maghrib. Jadi kalau maghribnya 6:20 lah kita sholat isra, ya begitu, Pak. Kalau nggak ada bel, itu kalau punya sudah tahu. Dah, kecepatan saja. Itu yang paling penting. Yang ketiga, tidak setiap hari. Apa dia? Man tasaddaqa fi yaumil jum'ah bi dirham wa man adda haqqas shadaqah. Barang siapa yang bersedekah setiap hari Jumat walaupun hanya 1 dirham, dia disebut sudah menunaikan hak sedekah. Jadi ada sunnah bersedekah setiap Jumat. Itulah kenapa di Pekanbaru ini dikenal dengan namanya Jumat berkah. Dari rumah udah kedua. Pulang Jumat bapak-bapaknya ada makan-makan. Sekali-sekali. Alhamdulillah jadilah. Besok sekali-sekali yang menjadi berkali. Itu dia Pak yang dilakukan. Makanya kenapa di Masjid Mutmainah itu diantar kita Jumat. Sepuluh. Dari mana ini? Dari rumah makanan rumah. Besok saya berubah lagi. Lebih dari beliau di rumah makanan rumah. Berarti banyak rumah makan itu sudah mengamalkan Jumat barokah. Nah,
sedekah setiap hari Jumat. Awak kadang-kadang di situ lu kau lewat jantan. Omak selfie. Ada duit ketek. Untuk apa bang? Nak Jumat. Masuk bakul. Ditanya ini dengan Mamat Selfie, duit kecil dia mau pergi sholat Jumat untuk masuk bak. Atau Mamat Selfie, nah ada tu bang duit 20 paling keteknya, cuma 2 je lah. La ilaha illallah. Jadi dia, ini mohon maaf ini bang. Jadi dia masih beranggapan uang kecil yang disedekahkan itu, kalau enggak uang coklat, uang hijau tu lah. Kalau enggak 5.000 dua, itulah dia. Paling jelas itu Jumatnya itu pak. Barang siapa yang bersedekah setiap hari Jumat, tidak usah nanya jauh Mak Selfie itu duit ketek leh. Kalau ada duit apa tukar 50 itu bawa. Oi, hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan itu pak. Ya. Karena segala sesuatu itu nanti di akhir baru penyesalan. Sama dengan saya pak, saya bilang begini. Kalau bapak pergi umroh, pergi haji, dia sampai di Mekah nih, uang yang dibawa, yang bawa pulang, abi kalau di situ. Jadi adalah jubah bagus, Pak. Belilah. Dia sayang duit. Ya, sayang. Nah. Jadi beli bang. Sampai di Pekanbaru, dia nyesal aku. Apa salah tadi ku beli ya? Apa guna kau sosali le? Lah sampai poiler ke muka beli ada bilo-bilo itu dia. Nyesal tuh pasti di belakang. Kalau di depan namanya uang muka. Ya, udahlah nggak usah mikir-mikir kalau sedekah. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempatnya agak berat. Ya bagi saya pak, tapi bagi bapak ibu mungkin ringan. Apa itu? Man soma kulla sahrin salasati ayyam. Barang siapa yang berpuasa tiap bulan selama 3 hari, maka dia telah menunaikan hak puasa. Mana yang 3 hari setiap bulan itu? Itu yang kita kenal dengan Yaumul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Nah, saya itu berat. Ya. Itu belum lagi. Tapi kalau yang 3 tadi insya Allah, yang ini berat masih. Kenapa berat masih? Apa kalau hobinya pengopian? Mana Ustaz, ngopi itu gara-gara kena. Walau puasa Bapak. Waalaikumsalam. Salam. Mana? Rumah. Ngopi lah puasa. Kamu tak undangan bagi Pak. Nah, apa? Ya belum jago saya Pak. Tapi akan berusaha kita belajar untuk puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan Yaumul Bid. Mari kita coba ya. Kita coba mengamalkan yang 4 ini. Pilih saja salah satu dulu jadilah. Rasakanlah. Betul enggak hayatan thayyibah itu? Betul enggak kehidupan yang baik itu akan datang kepada kita? Saya rasa Allah tak akan pernah berdusta. Innaka la tuliful mi'ad. Allah itu selalu menepati janjinya. Ini saja Bapak Ibu kajian kita pada subuh ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kepada Pak Ketua, ya, saya tak datang itu pasti ada hal yang mustahak. Kalau tak mustahak, saya insya Allah datang. Ya. Bulan lalu saya tak datang, anak saya nikah. Saya bilang sama abang saya kan, besok saya tak bisa hadir, anak saya pesta. Ya mustahil anak saya pesta nikah hari itu saya pilih juga Pak. Apa kata besan parah Pak Komang, cara mau dulu ya kan? Nah, anak saya pesta anak nomor 2. Nah, bulan lalunya saya berapa puluh caranya. Alhamdulillah sekarang dapat. Ya, makanya Ahad kemarin saya keluar. Kok ini pekan ketiga kok saya tahunya pekan ketiga itu nelpon Masjid Al-Ikhlas. Ustaz besok dia minggu loh. Mana dari mana kata tiga? Tadi ini yang pekan keempat. Ya jadi mohon maaf saya bang. Bukan tak mau. Kalau saya tak datang pasti ada hal yang mustahak. Kalau seandainya di Pekanbaru aman-aman saja, insya Allah saya akan penuhi jadwal saya di pekan yang keempat ini. Ini saja, semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang